Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam kasih, bertemu kembali kita di dalam firman Tuhan pada saat ini. Kita mengucapkan syukur karena pimpinan, penjagaan yang telah Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bersama-sama. Ampuni dosa kami, berkati kami dan lindungi kami, agar kami memahami firman Tuhan dengan baik dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah mengalahkan kegelapan. Mengalahkan kegelapan. Ayat renungan di dalam Kejadian 1 ayat 2 dan 3 berkata seperti ini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Firman Tuhan kita akan memfokuskan satu hal tentang mengalahkan kegelapan. Sejak hari pertama penciptaan dunia kita, Roh Kudus ada di sana untuk mengalahkan kegelapan. Kegelapan fisikal dikalahkan oleh firman Tuhan dan kehadiran Roh. Untuk menghidupkan lampu dalam sebuah bilik kecil memerlukan beberapa jumlah tenaga, maka bayangkan kuasa yang diperlukan untuk menerangi seluruh dunia yang dibungkus dengan kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih, saat kita mengalami kegelapan ataupun pada waktu malam, kita berjalan dalam kegelapan, kita perlukan cahaya penerang. Begitulah di dalam kita mencari firman Tuhan. Begitulah kita untuk belajar firman Tuhan. Kita memerlukan penerang agar kita mengerti dengan baik, agar kita mengetahui. Sama sebagaimana kita tidak melihat listrik yang bergerak melalui wayar yang menghidupkan mentol, kita hanya dapat melihat sekilas pandang Roh Kudus dari semasa ke semasa ketika dia berusaha untuk menerangi dunia melalui pengetahuan tentang Yesus Kristus. Walaupun pada mulanya kegelapan itu segera hilang ketika terang datang ke dunia, namun hati manusia boleh menentang terang dan tetap berada dalam kegelapan. Dikatakan bahwa manusia boleh memilih. Mau memilih cahaya penerang dalam kehidupan ataupun mencari ataupun hanya menerima kegelapan. Yang mana yang akan kamu pilih? Adakah kamu mau menjadi kegelapan selama-lamanya ataupun mau menjadi penerang selama-lamanya? Yang mana akan kamu pilih? Rasul Yohanes berkata, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Yesus sentiasa bekerja melalui Roh-Nya di dunia pada hari ini. Melalui pernyataannya dalam alam semula jadi dan firman bersama dengan pengaruh secara langsung ke hati manusia dan keadaan yang melibatkan campur tangan Tuhan. Dan Tuhan sentiasa berusaha untuk mempengaruhi setiap jiwa di bumi untuk keluar daripada kegelapan dan diberkati oleh terang dalam dunia. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan begitu jelas mengatakan kepada kita, mari kita ikuti terang dan bukan kegelapan. Kita ketahui bahwa seringkali orang menggunakan kegelapan dengan kata-kata kejahatan dan terang dengan kata-kata kebaikan. Mari kita ikut kebaikan. Mari kita ikut Yesus. Mari kita ikut kebenaran Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Semoga hati kita terbuka sepenuhnya kepada terang, kasih, dan kuasa Roh Tuhan. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu.
supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes 1 ayat 7. Oleh dia, oleh firman Tuhan orang dapat percaya kepada Tuhan. Mari kita pada saat ini, dimanapun kamu, apapun usia kamu, tua, muda, saudara-saudara, jadilah terang di dalam kegelapan hidup seseorang. Bawalah terang itu masuk dalam kehidupan seorang. Bawalah Yesus datang kepada setiap orang yang berada dekat dengan kita. Pastinya mereka sekarang ini mencari kebenaran terang itu. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, kita menjadi terang dalam keadaan kegelapan hidup seorang manusia. Dapatkah kita lakukan? Pasti kita dapat lakukan. Karena Tuhan senantiasa menyertai, memimpin dan membimbing kita untuk kita maju bersama dengan Dia. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan saat ini dan menjadi satu kekuatan, dorongan bagi kita. Mari berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang baik, sentiasa membimbing, memimpin kami. Berkati kami dengan firman-Mu, mengalahkan kegelapan dengan terang. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang begitu baik. Ajar kami menjadi terang, juga Tuhan yang menjadi terang dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.